Tiga. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Malam, Mbak. Terima kasih telah hadir dalam rapat perencanaan launching inovasi baru dari perusahaan kita PT Akitomoto yaitu Saus Sambal Hijau. Saya selaku manajer personalia dan moderator pada hari ini yang juga dihadiri oleh Bapak Rizar selaku manajer produksi, Bapak Dani selaku manajer pemasaran dan Bapak Galas selaku manajer keuangan. Agar rekan-rekan semua tahu bagaimana tentang produk saus sambal hijau yang diproduksi perusahaan kita, hal ini akan dijelaskan kepada Bapak Nizar selaku manajer produksi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Rizal atas waktunya. Rekan-rekan semuanya, izin saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat rekan-rekan semuanya? Sudah, Pak. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh produk kita yang botol ya, teman, rekan-rekan semua ya. Oke, saya akan di sini menjelaskan apa itu sambal hijau. Sambal hijau adalah inovasi terbaru dari perusahaan kita dalam menciptakan sensasi pedas yang autentik dan lezat, sehingga akan memukau bagi para pecinta kuliner yang mengemari cita rasa menggugah selera. Produk ini merupakan perpaduan sempurna dari cabai berkualitas tinggi dengan berbagai macam rempah-rempah khas Indonesia. Keunggulan produk kita ini, yang pertama ada rasa tidak tertandingi. Sambal hijau ini diproduksi dengan gabungan cabai pilihan yang berkualitas tinggi dan dipilih secara cermat sehingga memberikan rasa yang ines namun seimbang. Lalu, kualitas bahan baku unggul. Sambal hijau ini hanya menggunakan bahan-bahan terbaik sehingga memberikan rasa alami dan berkualitas seperti sambal rumahan. Kemudian, kemudahan dalam penggunaannya. Kemasan sambal hijau ini memiliki kemasan yang praktis sehingga memudah untuk dibuka dan digunakan di mana saja. Serta sambal hijau ini cocok untuk hidangan tradisional sampai modern. Kemudian manfaat dari sambal hijau ini, yang pertama ada menambah selera makan tentunya. Dengan kepedasan yang autentik dan lezat, sambal ini dapat meningkatkan dan menambah kenikmatan makanan Anda. Lalu, fleksibel penggunaannya. Sambal hijau ini dapat digunakan sebagai tambahan pada hidangan favorit Anda seperti ayam goreng, ayam bakar, mie, atau sebagai bumbu penyedap untuk masakan lainnya. Sambal hijau ini bukan hanya sekedar sambal biasa. Ia adalah teman setia bagi mereka yang menginginkan sensasi pedas terbaik dalam setiap sajiannya. Dengannya, nikmat kelezatan makanan yang dihadirkan dalam kepedasan yang tak tertandingi. Sekian dari saya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak Nizar atas penjelasannya bagaimana tentang produk saus sambal hijau. Apakah rekan-rekan ada pendapat dan pertanyaan untuk presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Nizar tentang produk baru kita yang akan dilaunchingkan? Izin bertanya, Bapak Nizar. Saya Silakan ingin Bapak Dani. bertanya, berapa lama produk sambal hijau ini bisa bertahan, Pak? Baik, untuk produk kita ini kurang lebih kita bisa bertahan 1 tahun. Baik. Saya tutup sunscreen, rekan-rekan semua ya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dani selaku manajer pemasaran tentang bagaimana strategi pemasaran dan promosi promosi agar produk baru ini dapat dikenal konsumen. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bapak Rizal. Saya selaku manajer pemasaran ingin menyampaikan presentasi tentang
strategi pemasaran dan promosi yang akan dilakukan untuk launching produk baru PT Akitomoto. Baik, strategi yang ingin kami buat yaitu kami ingin membuat event dan bazar seperti acara yang pernah kami hadiri sebelumnya, yaitu Cooking Master. Yang dimana di acara tersebut kami hanya berperan menjadi pihak sponsorship, namun di acara yang selanjutnya kami akan menjadi penyelenggara. Event ini akan diberi nama K-Hot Green Chili. Tujuan event ini adalah supaya masyarakat dapat lebih mudah mengenal produk baru kami, yaitu saus sambal hijau. Kami juga akan membagikan tester saus sambal hijau agar masyarakat dapat mencoba dan menentukan langsung masyarakat akan suka atau tidaknya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang promosi. Bagaimana cara kita mempromosikan produk baru saus sambal hijau? Ada beberapa cara yang kita ambil untuk mempromosikan produk ini. Antara lain, yang pertama, kami akan bekerja sama dengan influencer. Kami akan meminta beberapa influencer terkenal untuk membantu mempromosikan produk kami kepada followers influencer tersebut. Yang kedua, kami juga akan memasang iklan. Kami mempromosikan lewat media sosial seperti iklan di YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Selain mempromosikan lewat media sosial, kami juga akan mempromosikan lewat iklan di televisi. Mungkin cukup presentasi yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke Baik, moderator. baik, terima kasih Bapak Dhani atas penjelasan tentang strategi pemasaran dan promosi produk saus sambal hijau. Bagaimana rekan-rekan, apakah ada pertanyaan dan pendapat tentang bagaimana cara strategi pemasaran dan promosi yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Dhani? Izin bertanya Bapak Dani. Oke. Untuk konsep acara ini kita bagaimana ya Bapak Dani, dan bagaimana juga kita caranya agar bisa menarik masyarakat agar datang ke event kita? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Nizar. Izin menjawab. Kami akan mengadakan event di tempat outdoor seperti lapangan. Untuk lapangan, saya sudah memilih di lapangan Pancasila sebagai venue untuk event kita nanti. Untuk itu, kami juga akan mengundang beberapa guest star untuk meramaikan acara ini. Mungkin untuk menarik masyarakat agar datang ke acara ini, kita akan membagikan tester, lalu akan ada beberapa merchandise dan door prize. Lalu saya juga ingin meminta saran kepada rekan-rekan. Apakah rekan-rekan mempunyai saran untuk guest star yang ingin kita undang? Oke, Bapak Dani izin memberi saran. Menurut saya lebih baik kita itu seperti mengundang artis yang sedang naik daun agar agar masyarakat itu tertarik untuk datang ke event yang kita buat nantinya. Mungkin seperti itu. Saran yang bisa diterima oleh Bapak Kalas, terima kasih atas sarannya. Saya setuju, namun untuk lebih lanjutnya mengenai guest star dan tanggal eventnya, mungkin akan kita bahas di rapat selanjutnya. Oke, Bapak Terima Dani. kasih atas Siap. pertanyaan-pertanyaan dan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dhani atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan membahas tentang harga produk pasar atau harga produk jual saus sambal hijau yang akan dijelaskan oleh Bapak Galas selaku manajer keuangan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Bapak Rizal atas waktu yang diberikan. Di sini saya selaku manajer keuangan ingin menyampaikan tentang penetapan harga produk baru kita yaitu saus sambal hijau di PT Akitomoto ya. Baik, langsung saja saya presentasikan untuk harga produknya. Di sini ada 6 jenis produk ya, Pak. Jadi yang pertama ada satu box yang berisi 24 botol dengan ukuran masing-masing 100 ml dengan harga 220.000.
Yang kedua ada satu box isi 18 botol yang berukuran masing-masingnya 200 mili dengan harga 300.000. Untuk yang ketiga ada harga eceran yang bentuknya kemasan botol berukuran 200 mili. Untuk satu botolnya itu seharga 19.000. Yang keempat ada harga eceran kemasan botol juga berukuran 100 mili. Untuk satu botolnya seharga 10.700. Yang kelima ada harga per saset atau per satu piece dengan harga 2.500. Dan yang terakhir ada harga eceran juga, tapi ini per lusin atau per 12 piece, yaitu dengan harga 27.000 ya Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penetapan harga produk baru kita. Apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Izin bertanya Bapak Galas, saya mempunyai sebuah pertanyaan. Apakah untuk harga tersebut dalam jangka panjang akan sama terus, Pak, atau akan berubah-ubah? Karena untuk harga juga dapat mempengaruhi penjualan di PT kita, Pak. Terima kasih. Oh ya, Bapak Dani, terima kasih telah melontarkan pertanyaan. Oke, di sini saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Bapak Dani. Jadi begini, Pak. Untuk harga, dalam jangka waktu panjang, alangkah baiknya harga kita menentukan harga yang tetap atau stabil. Kenapa? Karena agar konsumen atau pembeli tidak bingung saat membeli produk kita, Pak. Karena kita tidak hanya menjual eceran kepada masyarakat yang hanya membeli 1-2 piece. Ada juga pembeli yang untuk dijual kembali. Jadi agar penjual tidak terkecoh dengan harga yang berubah-ubah dari kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kita mengubah harga tersebut tergantung penjualan tahun per tahun dari PT Akitomoto kita, Pak. Jadi begitu Pak jawaban dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas dari rekan-rekan lainnya? Mungkin sudah sangat Pak. jelas jawaban dari Bapak. Terima kasih atas jawabannya yang sudah diberikan oleh Bapak Galas. Oke, sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Apakah rekan-rekan ada yang mau dibicarakan lagi tentang rencana launching produk baru kita ini? Mungkin cukup Pak. Oke, baik. Kalau cukup mungkin saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini ya. Untuk yang dijelaskan oleh Bapak Nizar selaku manajer produksi tadi, kesimpulannya sambal hijau ini bukan hanya sekedar sambal biasa, ya adalah teman setia bagi mereka yang menginginkan sensasi pedas terbaik dalam setiap sajian. Dengannya nikmat kelezatan makanan yang dihadirkan dalam kepedasan yang tak tertandingi. Dan untuk yang selanjutnya, tadi strategi pemasaran dan promosi yang dijelaskan oleh Bapak Dari selaku manajer pemasaran. Yang pertama, mengadakan event dan bazar di lapangan Pancasila serta mengundang guest star. Dan yang kedua, untuk promosi, PT Akitomoto akan bekerja sama dengan influencer terkenal, mempromosikan lewat media sosial seperti iklan YouTube, TikTok, dan Instagram. Selain media sosial, PT Akitomoto akan mempromosikan lewat iklan televisi. Dan yang terakhir, selanjutnya yang dijelaskan oleh Bapak Gelas selaku manajer keuangan yang menjelaskan tentang harga jual produk apa saus sambal hijau yang disimpulkan tadi untuk satu box isi botol 100 mili isinya 24 botol itu 220.000 dan untuk satu box yang isi botolnya 200 mili tetapi satu boxnya itu berisi 18 botol harganya 300.000 dan untuk yang botol 100 mili ecerannya seharga 10.700 dan yang 200 mili ecerannya seharga 19.000. Dan untuk yang harga saset tadi itu 2.500 per saset. Dan untuk satu lusinnya atau satu renteng itu seharga 27.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil rapat pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dan pendapat? Ya, Dari saya cukup. Cukup, cukup. Kalau sudah cukup, saya akhiri rapat pada hari ini. Terima kasih telah menghadiri rapat
pada hari ini sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Malam Selamat Pak, terima kasih. malam. Terima kasih. Coba. Ya, sama-sama. Terima kasih.